Halo Bolo, kali ini aku akan menceritakan tentang kronologi aku terkena orderan delivery fiktif. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, ini ada orderan bag sebentar. Oh, jauh sekali 7,9 km. Oke, kita kembali ke topik Bolo. Nah, orderan itu terjadi pada hari apa ya? Ini dia. Nah, ini Bolo. 4 Februari dengan nilai transaksinya 50.800. Ini orderan delivery. Pengalaman yang sudah, orderan delivery itu sangat jarang adanya penipuan. Ada sih penipuan, cuman jarang. Nah, kebetulan karena itu waktunya adalah malam hari. Malam hari sekitar, nah ini di sini ada jam 22.23. Jadi sudah malam kan. Nah, aku berpikirnya itu karena begini, Bolo. Ini titik jemput barangnya itu adalah di Warung Bude Party. Ini kampung sebelah kampungku gitu kan. Kemudian titik tujuannya adalah Masjid Darussalam. Masjid Darussalam Urut Sewu. Ini daerah Ampel Boyolali, Bolo. Sementara sampai ke alamat dari rumahku ini ke Warung Bude Party ini cuma 1,4 km. Berarti kan seandainya ini orderan bike, orderan penumpang, itu sudah bisa masuk otomatis ke akunku, gitu. Nah ini yang menjadi di sini ada ada uang tip tambahan 20.000 dalam orderan ini. Kemudian di bawahnya ada sudah mesen hair dryer, tolong talangin dulu ya 115.000. Nanti ongkir saya kasih lebih. Sebenarnya dari angka tip yang 20.000 ini itu sebenarnya sudah agak mencurigakan kalau di Maxim. Cuman pertimbanganku waktu itu mengambil orderan itu karena begini, Bolo. Pertama, ini orderan delivery. Kemudian yang kedua, titik jemputnya itu Warung Bude Party. Gitu kan? Di dalam benakku itu berarti ini nanti ngambil barang di warung. Otomatis kalau di warung itu kan sudah kenal dengan yang ngorder, dengan yang akan dikirimi barang gitu loh. Nah, kemudian titik tujuan pun Masjid Darussalam Urut Sewu. Itu pertimbangan kuatku untuk mengambil orderan ini. Dan jujur saja waktu itu sama sekali tidak ada eh, pikiran negatif sama sekali bahwa ini nanti hanyalah orderan penipuan, Bolo. Nah, seperti itu. Kemudian kronologinya, setelah aku sampai di Warung Bude Party ini, itu aku harus mencari dulu karena warung itu kan tutup. Nah, kemudian di sebelahnya itu kan, ya bukan di sebelahnya, jadi itu sebelahnya kan di halaman rumah gitu warungnya. Kemudian di sampingnya itu di terasnya itu ada bapak-bapak itu, namanya ternyata akhirnya aku tahu namanya Pak Jan itu. Dia sedang ngobrol dengan anaknya dan saudaranya di teras itu. Nah, kemudian aku tanya ke Pak D yang ada di situ. Pak D, ini saya dari Maxim dapat orderan untuk mengambil barang dari sini untuk dikirim ke Urut Sewu Ampel gitu kan. Nah, Pak D-nya ini juga bingung. Bingung, wah siapa ya gitu kan. Terus kemudian suruh nanyain. Nah, aku tanya di sini kan nggak ada namanya yang order ini. Nah, kemudian akhirnya aku chat lagi. Aku chat lagi di sini tindakan ya. Sebentar, pesan pelanggan. Nah, ini dia. Di sini Bolo. Nah, ini nalangi berapa ya, Kak gitu kan? Ini kan pesanan sesuai aplikasi. Ini nalangi berapa ya, Kak? Apakah bisa pakai kris bayarnya? Nah, ini penyebabnya karena aku waktu malam itu hanya punya uang 100.000 di dompet. Itu pun hasil ngojek seharian. Jadi kalau nggak salah itu dapat orderan 4 hari itu. Orderan 4 itu berikut tipsnya aku dapat sekitar 100.000.
Itu belum dipotong bensin, makan dan lain-lain ya. Jadi pendapatan hari itu aku kumpulin sendiri gitu bola. Nah, di orderan awal dia bilang nalangi 115.000 kan. Aku berpikirnya aku ada uang di e-wallet, di GoPay itu masih ada saldo. Jadi kalau misalnya nanti warungnya punya kris gitu kan, bisa yang 15.000 nanti di cover dengan kris. Nah, kemudian akhirnya seperti ini. Pakai kris, pelanggan bilangnya talangan. Nah, terus aku bilang, "Ya sudah, saya ke lokasi jemput dulu ya," gitu kan. Dia bilang, "Iya," gitu kan. Nah, setelah sampai, aku maksudnya sampai di titik penjemputan, itu aku chat seperti ini. "Saya sudah di lokasi penjemputan, ketemu siapa ya, Kak?" gitu kan. Nah, dia bilang, "Sudah mesen hair dryer, tolong talangin 155.000." Berubah kan? Tadi katanya 115, sekarang menjadi 155. Terus dia bilang kalau udah sampai sana bilang mau ambil pesanan Ibu Safitri ya, biar nggak salah gitu kan. Nah, ini posisinya aku sudah ketemu dengan Pak Jan dan dua orang yang ada di situ, anaknya dan saudaranya gitu kan. Kemudian anaknya Pak Jan itu bilang minta nomor WA-nya. Terus akhirnya dia kasih nomor WA-nya ini. Ini adalah nomor WA orang yang akan memberikan barang. Jadi warung Bude Party itu cuma dijadikan titik penjemputan gitu kan. Nah, setelah ketemu maksudnya setelah dapat nomor WA-nya ini di WA pun orangnya juga agak susah connect-nya gitu loh. Agak susah connect-nya, ini bagaimana? Sebaiknya bagaimana? Sementara sudah ngobrol dengan ya Pak Jan tadi sudah cukup lama ngobrol-ngobrolnya juga. Nah, kemudian setelah itu customer-nya bilang begini nih, saya juga belum direspon nih menghubungi si calon pemberi barangnya itu kan. Nah gitu. Nah setelah ketemu orangnya itu pun negosiasi alot bola. Si pemilik barang ini yang ternyata hair dryer itu nilainya versi dia 155.000. Itu pihak yang pegang barang itu berkeras untuk bahwasanya kalau 155.000 saya kasih barangnya, kalau cuma 100.000 saya nggak mau kasih gitu kan. Nah padahal ini kan sudah berubah juga kan, sudah berubah dari tadinya 115 menjadi 155. Nah tapi karena ya bagaimana, kita sudah kepalang basah sebagai driver kan, yang penting sudah ketemu orangnya dulu, dan waktu itu sama sekali tidak ada pemikiran negatif sama sekali bahwa ini nantinya penipuan gitu kan. Nah itu setelah itu baru setelah masnya itu ngobrol-ngobrol dulu sebentar, saya bilang, "Mas, ini kan orderan delivery, saya nganter ke Urut Sewu ke Ampel sana. Itu nanti begini, saya saat ini di dompet hanya ada uang 100.000. Kalau Mas mintanya uang 155.000, kan kita deket, maksud saya rumah saya itu tetangga kampung sini. Nanti kalau setelah dari sana dananya cair, yang 55.000 langsung saya kesini, saya kembalikan ke Mas gitu loh. Kira-kira bagaimana?" Itu negosiasinya alot bolo. Bahkan Pak Dijan yang mendengar dari sebelah itu dikiranya aku mau minta uang ongkos lebih gitu bolo. Dikira aku minta uang tambahan ongkos kirim ke sana, ke Urut Sewu itu. Pendapat Pak Dijan seperti itu gitu loh. Nah akhirnya si pihak yang pegang barang itu membolehkan, ya sudah nggak apa-apa, nanti sini lagi gitu kan. Nah setelah itu, setelah ketemu, akhirnya si customer yang mengaku Ibu Safitri ini gitu kan, karena di depan kan tidak ada namanya. Nah dia memberikan alamat sedetail ini. Pengantaran juga sesuai aplikasi, rumah pas samping masjid, pas Masjid Darussalam, rumah nomor 32 yang tingkat RT 2 RT 1 Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali. Sudah sesuai titik. Ntar sini kalau udah di depan telepon aja. Nah, kira-kira berapa menit sampai sini? Nah, aku jawab, "Baik Kak, sebentar." Ini aku bilang ini baru mau berangkat. Nah, ini
seperti ini posisinya. Oh ini, jadi Kak, ini sudah ketemu ternyata 5.000 gitu kan. Nah ini aku sedang bergening, pihak CS-nya juga chat terus gitu kan. Jadi ya gimana ngelayanin dua pihak ya, pihak yang punya barang sama pihak yang pesan barang gitu kan. Jadi ini memang super ribet deh gitu. Nah setelah aku bergening sama customernya, ya maksudnya sama yang punya barang itu, dan yang punya barang membolehkan ya udah nggak apa-apa 100.000 dulu gitu kan. Ini malah si customer bilangnya kalau nggak cukup uangnya untuk nalangin dulu ke sini, ambil uangnya dulu, ongkir langsung saya sesuaikan. Nah kalau nggak saya cancel. Nah dia bilang saya cancel, ini barang sudah dikasihkan ke aku gitu kan. Nah setelah itu on the way, terus dia bilang dia tanya kira-kira berapa menit sampai sini, ya sekitar 20 menitan lah, ini 14 kilo loh bolo. WA saja kalau udah di depan, oke. Nah begitu sampai lokasi jam 22.56 ini aku sudah sampai. Belum, 22.56 ini baru mau on the way. Wih, jadi prosesnya lama juga itu. Proses untuk nyari si yang punya barang, yang punya hair dryer itu sampai ketemu, sampai akhirnya aku berangkat. Nah, aku berangkat itu jam ini 22.56. Padahal tadi orderan masuknya itu masuk jam 22.23. Bayangkan, jam 22.23 pick up barangnya, ngantara barang itu jam 22.56, setengah jam lebih. Luar biasa, gila ini. Malam-malam lagi. Nah kemudian setelah aku sampai lokasi yang dimaksud, lokasi yang di jalan di Urut Sewu itu jam 23.14, 23:04 ya. Ini aku chat dia, Kak saya sudah sampai gitu kan. Dia si customer ini nggak respon. Akhirnya nomor WA yang dia kasih ini tadi, ya ini 0831 800 ini, aku chat sekali, Kak saya sudah sampai. Sebentar aku tunjukin chat WA-nya ya. Mana tadi? Nah ini dia. Bayangkan bolo, ini nomornya. Nah aku bilang, Kak sudah sampai di depan masjid. Aku telepon itu dari 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada respon. Kemudian aku chat lagi, masih bintang 2. Berarti kan masih centang 2, bukan bintang 2, centang 2. Ini jam 2 sampai jam 23.38 loh. Bayangkan, dari jam 23.15 sampai jam 23.33, 15 menit lebih itu. Ini nggak ada respon sama sekali dari nomor ini, dari nomor yang dikasih oleh customer yang tadi bolo. Nah kemudian setelah itu aku chat ke nomor yang tadi, nomor yang memberikan barangnya gitu kan, memberikan barangnya. Nah ini aku chat ke yang memberikan barangnya, Mas saya sampai lokasi pengiriman tapi belum ketemu orangnya. Nah dia jam 23.28 gitu kan, terus dia bilang saya tak hubungi kan gitu kan. Bahkan sampai jam 23.40 aku tanya lagi, piye mas serong ketemu gitu kan. Piye mas kesimpulan sampai jam 23.52. Nah ini sebenarnya kalau aku di benakku menghubungi pihak yang punya barang itu tujuannya begini. Kalau memang dia juga orang bener ya, maksudnya fair aja gitu kan, dia akan bilang begini, oke mas berarti ini penipuan, kalau nggak ada orangnya silahkan kembali ke sini gitu kan. Kan aku kan juga otomatis rugi bensin ke sana kalau ternyata customernya nggak ada. Nah itu logikanya harusnya dia bilang sudah kembali ke sini, barang kembalikan ke saya, kemudian uang yang 100.000 tadi saya kembalikan. Nah aturannya kan seperti itu kalau yang bener gitu kan. Nah ternyata pihak masnya ini juga diem aja setelah bilang saya tak hubungi gitu kan, sampai jam 23.52 itu nggak ada kabar sama sekali. Nah akhirnya aku stay di tempat bapak itu. Aku bingung juga karena sama sekali tidak ada pemikiran negatif, tidak ada pikiran negatif bahwa ini adalah orderan penipuan bolo. Nah walhasil karena si customer yang order ini di titik itu tidak ada,
meskipun alamatnya benar, alamat itu benar, dan di situ benar ada rumah tingkat dengan nomor 32. Gila nggak tuh? Dengan nomor yang tadi dia bilang nomor 32 bolo. Ya, sesuai ini kan sebentar. Nah, ini rumah nomor 32 yang tingkat loh. Jadi di lokasi itu yang nomor itu, bahkan RT RW-nya dia sebutkan sampai sedetail itu, luar biasa kan? Nah, setelah ketemu di lokasi itu, kebetulan bapak yang di sebelah rumahnya itu, itu kebetulan bapaknya yang punya rumah tingkat itu. Gitu. Nah, otomatis dari situ fix bahwasannya ini tidak sesuai gitu. Maksudnya adalah orderan fiktif gitu kan, orderan palsu gitu kan. Nah, kemudian di sini aku mulai bingung. Maksudnya ini langkahku harus bagaimana? Langkahku untuk satu, aku rugi bensin dan waktu ya, mencarinya setengah mati itu susahnya. Kemudian sampai lokasi pun nggak ketemu juga. Nah, yang kabar baiknya pihak bapaknya yang punya rumah itu meskipun sudah malam gini, dia berbaik hati, dia menawari, "Mas mau minum kopi dulu, saya bikinin," gitu. Nah, aku pun tidak ada pilihan lain gitu kan. Ya kalau nggak ngerepotin nggak apa-apa Pak Ade gitu kan. Akhirnya dibikinin kopi gitu kan. Minum kopi dulu di situ sambil mikir-mikir, ini langkahnya bagaimana? Mana waktu itu rokok sudah habis, uang di dompet kosong gitu kan. Bensin juga tipis. Luar biasa ini bolong. Panjang banget ini. Ini jujur ceritanya belum selesai bolo, tapi durasi sudah 16 menit lebih. Mungkin suka tidak suka, ini harus aku jadikan dua dua ini ya, dua dua episode. Tapi endingnya yang jelas begini, alhamdulillahnya itu akhirnya nanti uangku itu yang 100.000 itu kembali ke aku. Jadi aku hanya rugi sekitar, yaitu perjalanan malam hari 14 km tanpa dibayar, sampai di lokasi nggak ketemu orangnya, ternyata fiktif. Kemudian mencari titik penjemputan barang pun itu tadi susahnya karena ternyata warung Budi Parti itu, nah warung Budi Parti ini hanya digunakan untuk titik transaksi gitu kan, bukan yang punya warung itu yang transaksi, tapi hanya digunakan sebagai tempat transaksi gitu kan. Nah, dari situ aku akhirnya sekarang merubah filterku bolo. Filterku yang tadinya yang aku centang itu delivery dan baik, sekarang menjadi baik saja. Dan ini tergantung dari orderan yang masuk. Kalau orderannya auto, itu yang lebih diutamakan. Kemudian kalau terpaksa harus nyocol, nutul, atau uh, ini mencet dari daftar orderan, ya gimana lagi gitu kan. Karena yang lebih kecil resiko penipuannya bolo. Oke, sementara begitu nanti di part 2 aku insya Allah ya, aku ceritakan kronologi sampai akhirnya bisa ketemu orangnya tadi, ketemu orangnya yang ngasih barang itu, dan uangku bisa kembali. Jujur ini part 2-nya ini nanti banyak drama di situ. Banyak dramanya yang ya satu-satunya jalan memang hanya berserah diri kepada Yang Maha Kuasa dan berusaha gitu bola. Oke, sampai di sini dulu untuk part 1-nya. Part 2-nya menyusul bola. Terima kasih, sampai jumpa.